Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Desti Absari. Jangan lupa untuk klik tombol like, Audio Jungle. subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Desti Absari. Kamu pasti sudah tahu kan bahwa advertising, personal selling, sales promotion, public relation merupakan bagian penting dari kegiatan pemasaran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengenalkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, agar mempengaruhi konsumen agar tertarik dan mau membeli produk tersebut. Apa sih pengertian dari advertising, personal selling, sales promotion, dan public relation? Selengkapnya di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas ada 4 poin. Poin pertama, advertising. Poin kedua, personal selling. Poin ketiga, sales promotion. Dan poin keempat, public relation. Kita masuk materi poin pertama tentang advertising atau periklanan dalam bisnis retail. Pengertian advertising secara umum merupakan penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen agar untuk mengajak dan melakukan sesuatu. Nah, pengertian advertising ini menurut para ahli, yaitu menurut Kotler, advertising merupakan segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Media yang digunakan oleh advertising adalah satu media cetak, radio, televisi, dan reklame. Jenis-jenis advertising. 1. Iklan konsumen. Iklan konsumen adalah suatu iklan yang mengenai barang atau jasa yang umum diberikan kepada masyarakat luas. Contohnya seperti kebutuhan pokok sehari-hari seperti bahan makanan, sampo, beras, dan lain-lain. Kedua, iklan antar bisnis. Iklan antar bisnis adalah iklan dengan target kepada satu atau individu yang berperan mempengaruhi pembelian barang atau jasa industri untuk kepentingan perusahaan dimanapun para individu itu bekerja. Iklan perdagangan. Iklan perdagangan adalah iklan yang berisi tentang informasi perdagangan kepada calon konsumen untuk dijual kembali. Iklan eceran. Iklan eceran merupakan iklan yang disebarluaskan oleh pihak pemasok atau perusahaan pembuat produk dan ditempatkan di sebuah lokasi seperti toko swalayan atau gerai penjualan. Iklan bersama. Iklan bersama adalah iklan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para penjual eceran untuk membuat usaha penjual eceran tersebut. Iklan keuangan. Iklan keuangan adalah iklan yang berisi tentang pinjaman modal berupa asuransi, dana pensiun, dan penanaman modal. Iklan rekrutmen adalah iklan untuk mencari dan menarik para pelamar pekerja untuk dipekerjakan di suatu organisasi. Advertising dalam bisnis retail, yaitu promosi retail, merupakan berbagai bentuk komunikasi dari retailer untuk menginformasikan, membujuk, atau persuasif dan mengingatkan kepada target pemasarnya tentang semua aspek dari perusahaan tersebut. Tujuan advertising. 1. Untuk memberikan informasi kepada customer tentang suatu produk maupun jasa perusahaan. Kedua,
untuk menimbulkan rasa suka pada diri customer terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan. Ketiga, untuk meyakinkan kebenaran mengenai apa yang ditujukan kepada iklan dan sekaligus menggerakkan customer guna berupaya mempunyai dan memakai produk maupun jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Trend advertising. Sekarang, trend advertising ini sudah mulai berkembang. Strategi advertising konvensional yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, door-to-door sudah mulai dikurangi dan bahkan ditinggalkan oleh pemasar atau pelaku usaha. Kenapa sih kok bisa ditinggalkan? Karena alasan utamanya adalah menyesuaikan perkembangan lingkungan yang saat ini telah memasuki era layar sentuh. Perusahaan tentu saja akan tertinggal apabila tidak berinovasi dan mengikuti perkembangan lingkungan. Pengembangan perencanaan periklanan. Langkah pertama adalah menentukan topik program periklanan perusahaan dengan membuat sasaran iklan yang spesifik dan terukur. Dengan kata lain, pemilik harus memutuskan apa yang ingin dicapai dengan periklanan. Tahap selanjutnya dalam membuat rencana periklanan adalah menganalisis perusahaan dan pasar sasarannya. Pemilik perusahaan yang tidak mengetahui siapa sasaran iklannya tidak akan berhasil menjangkau pelanggan. 4 prinsip paid advertising. Berikut ini adalah contoh advertising dalam produk minuman. Yang pertama itu ada produk minuman Sprite yang dengan slogan nyatanya nyegerin. Dengan produk yang kedua itu adalah Pepsi dengan slogannya Refresh Your World. Yang ketiga ada produk Coca-Cola. Kita masuk materi poin kedua, yaitu personal selling dalam bisnis retail. Pengertian personal selling secara umum merupakan jenis promosi yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan melakukan penjualan secara tatap muka dengan calon konsumen di pasar langsung. Pengertian personal selling menurut para ahli, menurut Kotler, personal selling adalah alat yang paling efektif biaya pada tahap proses pembelian lebih lanjut, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Tujuan personal selling: 1. Menemukan calon pelanggan. Kedua, sebagai bentuk pemberitahuan. Ketiga, memberikan pelayanan yang menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan, memberikan konsultasi, memberikan bantuan teknis, dan melakukan pengiriman. Keempat, melakukan penjualan. Kelima, mengalokasikan, yang memutuskan pelanggan mana akan memperoleh produk yang mencukupi selama masa-masa kekurangan produk. Keenam, meningkatkan angka penjualan. Ketujuh, closing the sales, yang artinya bahwa konsumen tertarik dengan produk kita dan melakukan transaksi. Sifat dan kriteria personal selling. Yang pertama, sifat personal selling ada 1, personal conversation, yaitu adanya hubungan yang hidup langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Kedua, cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan beli sampai dengan hubungan yang lebih akrab. 3. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi.
Masuk materi ke kriteria personal selling. 1. Salesmanship, yaitu pelaku personal selling yang harus mempunyai pengetahuan mengenai produk dan seni menjual, antara lain cara bagaimana dia mendekati pelanggan, mengatasi klaim pelanggan, melakukan presentasi, maupun cara meningkatkan penjualan. Negotiating, pelaku personal selling diharapkan mempunyai kemampuan dalam melakukan negosiasi dengan disertai syarat-syaratnya. Ketiga, relationship marketing, yaitu pelaku personal selling harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan. Tahapan personal selling: 1. Mencari calon pelanggan. 2. Pra-pendekatan. 3. Presentasi dan demonstrasi. 4. Mengatasi keberatan. 5. Tindak lanjut dan pemeliharaan. 6. Penutupan. Bentuk-bentuk personal selling. Menurut Saladin dan Hussman, terdapat 3 bentuk personal selling. 1. Freelance selling, yaitu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi dari satu rumah ke satu rumah. 2. Retail selling, yaitu tenaga penjualan yang melakukan penjualannya dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. Ketiga, executive selling, merupakan hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya. Kelebihan personal selling ada 1. Memungkinkan untuk mencapai pilihan pelanggan potensial. 2. Memungkinkan menyelesaikan wawancara dengan klien potensial. 3. Memungkinkan peragaan produk secara langsung. 4. Memungkinkan memberikan saran yang dipersonalisasi. 5. Memungkinkan partisipasi aktif klien. Ada kelemahan dari personal selling ada 3. 1. Personal selling biasanya menjadi alat promosi yang paling mahal. 2. Tidak memungkinkan sejumlah besar klien potensial untuk dihubungi secara langsung pada saat yang sama. 3. Memerlukan komitmen jangka panjang dari penjual yang tidak seperti misalnya iklan yang tidak dapat diberikan dan dihapus dengan segera. Contoh produk personal selling yaitu Wardah yang produk kosmetiknya ini ternama. Personal selling ini memudahkan penjual menjelaskan kelebihan produknya yang bisa mempengaruhi pembeli secara langsung. Jadi, sales produk kosmetik Wardah ini sudah dibekali dengan media interaktif yang lebih inovatif. Audio Jungle. Materi poin ketiga, sales promotion dalam bisnis retail. Audio Jungle. Pengertian sales promotion secara umum adalah salah satu yang termasuk dalam tipe marketing yang digunakan untuk memperkenalkan atau menampilkan produk baru dari perusahaan sehingga dapat menghabiskan produk lama. Tentu saja akan dapat menaikkan angka penjualan dari setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dari pengertian sales promotion menurut para ahli, menurut Kotler, yaitu sales promotion adalah berbagai macam kumpulan alat-alat insentif yang sebagainya dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek dan dirancang untuk dapat merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Klasifikasi sales promotion ada promo bisnis, yaitu untuk memperoleh konsumen baru untuk mempertahankan hubungan dengan konsumen dan menjual lebih banyak kepada konsumen lama. Ada promosi dagang untuk mendorong para pedagang, grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang atau jasa produsen atau perusahaan. Promosi konsumen
untuk merangsang atau mendorong konsumen untuk membeli. Promosi tenaga penjualan, yaitu untuk memotivasi para tenaga penjualan. Audio Jungle. Tujuan sales promotion: 1. Peningkatan frekuensi dan kuantitas. 2. Membangun database konsumen dan peningkatan konsumen. 3. Peningkatan uji coba dan pengulangan pembelian. Audio Jungle. Keempat, memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship. Kelima, cross-selling dan perluasan dari penggunaan dari suatu merek. Keenam, menghitung penawaran-penawaran dari pesaing. Sifat-sifat sales promotion. 1. Intensif, mengandung makna memberikan keistimewaan dan rangsangan yang bernilai bagi konsumen. Mengundang atau mendorong khalayak konsumen untuk segera membeli saat itu juga. Komunikatif, ini bermakna promosi penjualan, mampu menarik perhatian khalayak dan memberikan informasi untuk memperkenalkan produk-produk pada konsumen. Peran sales promotion: 1. Short term. 2. Compensation for self. Ketiga, managerial accountability. Keempat, brand performance. 5. Brand expansion. Audio Jungle. Audio Jungle. Contoh sales promotion. 1. Giveaway. Sales promotion bisa dilakukan mengoptimalkan media sosial sebuah brand. Nah, berfungsi tidak hanya menaikkan angka penjualan saja, tetapi dapat berfungsi agar para pengguna media sosial dapat merasa beruntung apabila mereka memenangkan giveaway tersebut. Kedua, buy one get one, yang memberikan suatu keuntungan konsumen dengan mendapatkan 2 produk dengan membayar seharga 1 buah produk sehingga dapat menarik para konsumen. Ketiga, voucher dan kupon. Keduanya ini dapat menciptakan kesan eksklusif saat kamu memberikan pada orang-orang terpilih. 4. Diskon. Yang faktanya, potongan harga dapat mendorong minat pembeli konsumen terhadap sebuah produk. Kelima, sampel gratis yang memberikan kepada konsumen untuk membeli produk yang kamu jual, bahkan yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh konsumen. Keenam, hadiah gratis. Salah satunya dengan memberikan hadiah gratis karena biasanya konsumen lebih senang dengan apabila mendengar terdapat hadiah saat membeli produk tersebut. Kita masuk materi poin keempat tentang public relation dalam bisnis retail. Pengertian public relation secara umum adalah sebagai fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menentukan kebijaksanaan seseorang ataupun organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan dari publik. Dari pengertian public relation menurut para ahli, menurut W. Emerson Drake, public relation merupakan kelanjutan dari proses mendapatkan kebijaksanaan, penentuan pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Sifat public relation ada kredibilitas tinggi, di mana artikel dan berita di media massa lebih dipercayai dan dibandingkan dengan iklan. Kedua, off-guard. Public relation dapat menjangkau pihak-pihak yang menghindari iklan atau wiraniaga. Ketiga, dramatization, yang public relation mempunyai potensi
untuk mendramatisasi untuk perusahaan ataupun produk tertentu. Tujuan public relation. 1. Menciptakan citra positif dari perusahaan beserta atributnya kepada eksternal publik atau masyarakat umum dan konsumen. Kedua, menciptakan saling pengertian antara perusahaan, merek produk dengan publik dan para pemangku kepentingan. Ketiga, mendapatkan dukungan atas semua aktivitas operasional dan pemasaran baik dari perusahaan maupun merek produk. Kegiatan-kegiatan public relation. 1. Press relation. Tujuannya untuk memberikan informasi yang layak atau pantas dimuat di surat kabar agar dapat menarik perhatian publik terhadap seseorang, produk barang jasa, ataupun organisasi. Kedua, produk publicity. Aktivitas produk publicity merupakan berbagai usaha untuk mempublikasikan produk-produk tertentu. 3. Corporate communication. Kegiatan ini meliputi komunikasi internal dan eksternal, serta mempromosikan pemahaman mengenal organisasi. 4. Lobbying. Lobbying adalah usaha untuk bekerja sama dengan pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah, sehingga perusahaan memperoleh informasi-informasi penting yang berharga. 5. Counseling. Yang artinya aktivitas ini dilakukan dengan cara memberi saran dan pendapat kepada manajemen tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan publik dan mengenai posisi serta citra perusahaan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan menonton dari video pembahasan materi tentang advertising, sales promotion, personal selling, dan public relation. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan menambahkan pengetahuan. Dan mohon maaf apabila video yang saya sampaikan tadi masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.